Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tematik kembali di tema 2, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat ya. Baik, langsung saja kita mulai. Masih ingat ya, di pembelajaran sebelumnya Bunda sudah menyinggung tentang kegiatan usaha ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, diingat-ingat, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Jadi ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Di halaman 106 buku paket ada sebuah bacaan yaitu berjudul menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, di situ menjelaskan tentang kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu juga menjelaskan bagaimana kita untuk menghargai usaha ekonomi orang lain. Nah, Bunda akan sedikit menjelaskan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Jadi kalau produksi, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang terlibat dalam kegiatan ini adalah yang mana untuk memperlancar kegiatan produksi. Jadi kalau untuk memproduksi sesuatu, menghasilkan barang dan jasa, itu pasti butuh banyak orang ya. Jadi butuh tenaga kerja, di mana tenaga kerja itu yang memperlancar kegiatan produksi. Kalau produksi hanya satu orang saja, tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi membutuhkan banyak orang ya, tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja tersebut akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Nah, ingat-ingat, produksi adalah kegiatannya ya. Kalau orangnya disebut dengan produsen ya. Diingat-ingat, produksi kegiatan, produsen adalah orangnya ya. Kemudian distribusi, kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dilakukan oleh distributor. Nah, distribusi ini dia itu kegiatan yang menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi ya. Nah, kalau kegiatannya disebut dengan distribusi, jika orangnya disebut dengan distributor ya, diingat-ingat. Kemudian konsumsi. Konsumsi itu kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh dari produsen melalui distributor. Yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen ya. Jadi seperti kita semisal memakan roti ya, kita membeli roti kemudian kita makan. Nah, itu disebut dengan konsumsi ya. Namun orangnya atau kita yang memakan itu disebut dengan konsumen ya. Jadi saling berkaitan, produksi, distribusi, dan konsumsi. Bunda akan memberikan satu contoh tersebut saling berkaitan antara produksi dan distribusi dan konsumsi. Jadi contohnya seperti ini. Pak Andi seorang produsen sepatu kulit. Nah, jadi Pak Andi ini memiliki usaha sepatu kulit. Dia seorang produsen ya. Jadi dia memiliki rumah produksi. Jadi dia itu memiliki produksi, yaitu memproduksi sepatu kulit. Kemudian dia mempunyai tenaga kerja yang membantu untuk membuat atau menghasilkan barang tersebut. Barangnya apa tadi? Sepatu kulit. Nah, setelah diproduksi, setelah dibuat, sepatunya jadi, kemudian sepatu-sepatu tersebut disalurkan oleh distributor ya. Jadi diambil oleh distributor, kemudian disalurkan ke toko-toko sepatu. Nah, jadi sama distributor ini disalurkan ke toko-toko sepatu ya. Kemudian Budi pergi ke toko sepatu tersebut, ke salah satu toko sepatu tersebut. Kemudian Budi
mengambil sepatu yang dirasa cocok seperti keinginannya. Kemudian Budi membeli sepatu tersebut dan membawanya pulang ke rumah dan dipakainya untuk pergi ke sekolah. Nah, apa yang dilakukan Budi? Budi berarti melakukan kegiatan konsumsi karena dia memakai barang tersebut ya. Jadi itu dinamakan dengan konsumsi. Berarti Budi sebagai konsumen ya. Jadi itu salah satu contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Bu Nanda kasih contoh lain, semisal pabrik roti ya. Jadi ada sebuah pabrik roti semisal bernama Sari Rasa. Nah, pabrik roti Sari Rasa ini menghasilkan roti yang sangat banyak setiap harinya, diproduksi setiap harinya dengan banyak. Kemudian setelah diproduksi roti-roti tersebut diambillah oleh distributor, disalurkan ke warung-warung, ke toko-toko, kemudian ke supermarket. Nah, kemudian kalian pergi ke sebuah supermarket dan membeli roti tersebut. Nah, kalian membawanya pulang ke rumah, kemudian kalian memakannya di rumah. Nah, itu juga kegiatan konsumsi ya. Itu adalah contoh lagi kegiatan dari produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Semoga paham ya contoh Bu Nanda yang berikan ini. Mudah ya. Jadi Bu Nanda sudah memberikan 2 contoh tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi Nah, sekarang Bu Nanda akan menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi ya. Orang lain itu juga mempunyai kegiatan usaha ekonomi. Jadi setiap orang yang mempunyai usaha ekonomi harus menghargai usaha ekonomi orang lain juga ya. Jadi sama-sama menghargai agar tidak terjadi perselisihan. Cara menghargainya seperti apa? Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi tidak boleh bersaing dengan cara yang tidak benar, cara yang licik, cara yang tidak sehat ya, harus bersaing dengan sehat. Kemudian menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Jika orang lain usahanya lebih sukses dari kita harus tetap menghormatinya ya. Jadi kita boleh iri, tidak boleh kemudian kalian mengucilkannya, tidak boleh ya. Jadi saling menghormati. Kemudian menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain ya. Jadi tidak boleh mencemooh jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain ya, harus menghormati. Kemudian meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Jadi semisal ada seorang pengusaha, dia yang sudah berhasil, dia yang sudah sukses, sebaiknya kalian meneladani keberhasilannya. Jadi kalian cari tahu, kalian mendekati, berteman dengannya, bagaimana cara-cara untuk menghidupkan usaha ekonomi agar usaha ekonominya lebih berhasil, lebih sukses, bagaimana caranya. Nah, cara-caranya kalian harus ambil yang baik-baik ya. Jika caranya itu yang dilakukan tidak baik, tidak perlu diambil ya. Nah, nanti Bu Nanda akan memberikan 2 tugas. Jadi nanti tugasnya tentang bahasa Indonesia dan tugas tentang pelajaran IPS ya. Tugasnya ada di Google Classroom. Setelah kalian menyimak video yang Bu Nanda berikan ini, kalian langsung buka Google Classroom-nya masing-masing dan kerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan ada yang telat ya, jangan ada yang lupa tugasnya ya. Baik, Bu Nanda akhiri untuk materi kali ini. Semoga kalian semuanya paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.